Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu kalian gimana kabarnya? Sudah beberapa hari ini tidak ketemu kakek. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebagaimana juga kakek pada hari ini. Untuk itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perlindungannya kepada kita, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Ya. Juga salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu harapkan syafaatnya di hari kemudian. Cucu-cucu kalian, dalam kesempatan sekarang ini, kakek ingin membicarakan masalah yang sangat penting, yaitu masalah taubat, masalah bertobat, masalah mohon ampun kepada Allah. Karena kemarin kakek sudah membicarakan masalah amal-amal buruk yang bisa mengakibatkan dosa kalau kita lakukan. Dan itu kalau sudah melakukan dosa, ya kita wajib bertobat itu tadi. Ya. Jadi bertobat cucu sekalian adalah tindakan untuk meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan perbuatan yang sangat penting bertobat itu, ya, dalam ajaran Islam. Jadi bertobat itu hakikatnya adalah kita menyesali atas perbuatan kita yang sudah kita lakukan, lalu kita mohon ampun dan berhenti melakukannya serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu hakikat dari taubat. Dan tobat ini, sebagai kakek katakan tadi, merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nur ayat 31 yang berbunyi, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, yang orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, jadi Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman supaya tobat, supaya menjadi beruntung. Lalu juga ada di surat At-Tahrim ayat 8. Itu adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayi'atukum wa yudkhilakum jannah. Jadi kembali, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah ini dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Ya. Juga di dalam Ali Imran ayat 133 itu ada juga perintah, ya. Malah itu perintahnya adalah segeralah kamu kepada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Sebenarnya dilanjutkan, jannatin ardus samawati wal ardo uiddatul muttaqin. Jadi luas surganya itu seluas bumi dan langit, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa gitu. Ya, itu ada dasar-dasar kenapa kita harus bertobat. Dan tadi kalau tobat, kalau kita diampuni oleh Allah, tidak lain tidak bukan pahalanya, jaminannya adalah surga, ya. Dan juga begini, bagi orang yang tidak mau bertobat, itu Allah memasukkannya ke dalam orang-orang yang dolim. Jadi merupakan orang yang dosa. Ya, dianggapnya sombong atau dianggap apa barangkali. Tapi itulah dolim itu. Itu di Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Ya. Jadi harus hati-hati kalau kita kemarin sudah bisa mengetahui amal-amal apa aja yang buruk, yang merupakan dosa. Ya, alhamdulillah barangkali kita bisa segera, kalau kita melakukannya, kita langsung bertobat, beristighfar. Karena yang sangat tidak bagus itu kita berbuat salah tapi kita tidak tahu bahwa kita berbuat salah.
Makanya kenapa kakek menekankan dulu adalah kepada hal-hal yang berupa amal-amal buruk. Ya, kembali itu kakek tekankan sekali. Karena amal buruk kita bertobat, surga. Itu kalau amal baik ya pastilah kita sholat dan lain-lainnya, itu hal-hal yang utama kita lakukan. Ya, cucu sekalian, cara bertobat itu juga ada ya, ada beberapa ya. Yang satu tadi beristighfar, tapi ada lagi cara tobat yang lebih khusus, yaitu dengan sholat tobat. Nah, tapi bedanya ada, kalau sholat tobat itu memang betul-betul tobat dari perbuatan yang dilakukan oleh kita sendiri gitu. Kita melakukan perbuatan dosa yang menurut kita besar gitu, lalu kita merasa menyesal seperti tadi, akan tidak lagi melakukannya, lalu kita bertobat dengan sholat tobatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya, seikhlas-ikhlas kita bertobat. Ya, jadi ada dua. Kalau beristighfar itu banyak contohnya mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aladillah, ilaha ya. Lalu ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu sama-sama istighfar ya, yang mohon ampun kepada Allah. Tapi yang kedua tadi adalah sholat tobat ya. Sholat tobat itu adalah untuk diri sendiri. Kalau istighfar itu kita boleh meminta ampun untuk orang lain, untuk sendiri-sendiri, untuk ibu bapak, untuk saudara-saudara, untuk kakek nenek, ya untuk siapa saja yang kita inginkan. Atau mungkin biasanya diharuskan kita juga mohon ampun untuk seluruh saudara-saudara kita seiman, seislam ya. Jadi itu kita harus itu. Dan juga cucu kalian, dengan beristighfar itu tidak hanya ampunan saja yang akan kita peroleh ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berkata, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar setiap kali mengalami kesempitan, dan memberinya hiburan setiap kali dirundung kesedihan, serta memberikan rezeki dari arah atau jalan yang tidak diduga. Itu hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Ya, jadi itulah keuntungan daripada orang-orang yang beristighfar dan bertaubat. Ya tadi, jadi istighfar, salat tobat itu tadi dilakukan biasanya 2 rakaat dengan ya niatnya ya usolli sunata, itu sholat tobat, sunat tobat ya, sunat tobat rakaat ini juga. Nah, bacaannya yang monggo silahkan. Lalu yang penting adalah mohon ampun kepada Allah. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya ya, apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat dan beristighfar, dan sholat istighfar dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Itu janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan tadi juga banyak dari firman Allah, lalu sekarang dari Nabi juga, bahwa jaminan untuk orang yang bertobat, baik itu istighfar ataupun taubatan yang dilakukan dengan ikhlas, dengan sesuai dengan maknanya, itu menyesali, tidak mengulangi lagi, dan bertekad untuk berhenti total dari apa-apa yang dilakukan berupa dosa itu. Juga cucu sekalian, selain dari itu tadi dapat pahala surga, dapat pahala dari yang sedih itu kita dihibur, lalu yang sempit kita diluaskan, lalu juga dapat rezeki. Ada beberapa hal lain juga itu keuntungan daripada kita bertobat. Yang pertama adalah kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tertuang di dalam Az-Zumar ayat 53. Lalu juga akan disukai, dicintai oleh Allah. Itu ada di Al-Baqarah ayat 222 itu. Jadi isinya Al-Baqarah itu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya itu ya berarti menghapus segala dosa dari dirinya. Itu bisa dengan istighfar tadi, atau bisa juga mencucikan diri dengan zikir-zikir yang lain. Banyak zikir-zikir untuk mencucikan daripada sifat-sifat buruk. Jadi bukan amalnya tapi sifatnya dulu. Karena amal buruk adalah cermin keluarnya dari sifat buruk. Sifat buruk
mengakibatkan terjadinya amal buruk. Nah, jadi kalau amal buruk terjadi kita beristighfar. Kalau sifat buruk kita bisa menghilangkannya dengan istilahnya mensucikan diri. Itu biasanya dengan zikir-zikir, misalnya zikir menyebut asma Allah, 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 Allah juga yang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, atau dengan cara-cara lain zikir yang lain ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga kita bisa menghilangkan segala dosa, segala kekotoran-kotoran yang ada di diri kita, sehingga nanti kalau kita menghadap Allah kita dalam keadaan suci. Mudah-mudahan, insya Allah ya cucu-cucu, sehingga kalau kita suci ya insya Allah tidak ada lagi tempat bagi kita selain surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ya cucu, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita harus bertobat, beristighfar tiap hari. Malah Nabi itu sudah memberi contoh. Beliau itu selalu beristighfar itu minimal 70 kali. Satu harinya itu minimalnya, tapi ada yang menyatakan bahwa itu ada yang 100 kali ada. Tapi dalam satu hadis misalnya beliau berkata begini, demi Allah aku sungguh beristighfar dan bertobat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu dari hadis dari HR Bukhari. Nah itu, mari kita contoh. Padahal kita tahu Kanjeng Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang tidak berdosa. Kalau toh berdosa langsung diampuni, langsung ditegur oleh Allah saat itu juga. Ya, jadi kalau kita ya kesadaran diri sendiri, jangan sampai kita ditegur dengan kemalangan gitu ya, dengan kesusahan. Jangan, kita langsung begitu berbuat salah, kita tahu dulu mana yang salahnya, yang kakek pernah ceritakan kemarin, amal-amal buruk itu tadi, sifat-sifat buruk. Kalau kita tahu melakukan itu, ya kita stop, berhenti, lalu kita istighfar. Ya misalnya kita kadang-kadang lupa, kita suka gibah orang, menceritakan orang, suka menyakiti teman, karena mungkin ya itu tadi karena pergaulan ya, kebiasaan gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu kita lupa, lalu kita mungkin berbuat ya yang kurang baik, mencuri misalnya, berjudi misalnya. Tolong, kita harus istighfar dan bertobat ya. Mudah-mudahan dengan istighfar dan bertobat tadi, mohon ampun, istighfar, bertobat dengan sholat tobat, insya Allah semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah ya, sehingga kita tadi akan menjadi orang-orang yang beruntung, akan menjadi orang-orang yang jadi penghuni surga. Ya demikian cucu-cucu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk cucu-cucu ya, untuk diri kakek sendiri. Mudah-mudahan alhamdulillah setelah kakek bercerita tentang segala amal-amal itu ya, kakek juga makin menyadari gitu. Ya mudah-mudahan untuk seterusnya kita bisa menjaga diri dari tidak melakukan amal-amal buruk tadi. Ya, tapi kalau toh terpaksa, bukan terpaksa, sekali-sekali kita melaksanakan amal buruk tadi ya kita beristighfar, karena ya kita tahu bahwa sunatullah, bahwa manusia adalah gudangnya dosa dan kesalahan. Tapi kembali kita harus sadar, kalau sadar insya Allah kita bisa menjaganya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan Allah, dalam hidayah Allah, sehingga kita dalam diberi kesehatan, diberi keimanan dan keislaman yang kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.